Semuanya udah punya akte, Bu? Udah Ya. Ibu maaf, punya anak berapa? punya anak dua. Punya anak dua. Yang pertama umurnya berapa? Yang pertama 16 tahun. Yang pertama 16 tahun. Yang kedua 10 tahun. Yang kedua 10 tahun. Kalau suami ibu usianya berapa? Kira-kira 42 tahun. 42 tahun ya. Kalau ibu usianya berapa? 37. 37. Tapi kelihatannya kayak masih muda ya, Bu? Masa sih? Iya, cantik soalnya. Yang pertama perempuan atau laki-laki, Bu, anaknya? Perempuan dua-duanya juga. Oh, dua-duanya perempuan. Ibu suka ikut arisan, Bu? Suka. Kalau ada kerja bakti atau gotong royong, Ibu suka ikut? Suka. Suka ya. Kalau ada pengajian juga suka ikut, Bu? Iya, suka. Iya. Di sini semuanya anggota keluarganya agamanya Islam kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Islam ya. Ibu, maaf kalau Ibu minum nih, airnya dapat beli apa masak sendiri? Dapat beli. Beli ya. Iya. Ibu suka olahraga, Bu? Jarang. Jarang, tapi suka gitu ya. Iya. Kadang-kadang. Kalau itu, Bu, kalau makan suka makan sayuran di sini semuanya? Suka. Suka ya. Ibu maaf, di anggota keluarga Ibu ada yang mempunyai penyakit asma? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Kalau penyakit ginjal, Bu? Nggak ada juga. Nggak ada. Kalau penyakit diabetes mellitus Nggak ada. atau penyakit gula enggak ya? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah semuanya Alhamdulillah sehat ya. semuanya sehat. Ibu, saya boleh tensi dulu, Bu? Boleh. Boleh ya. Ibu ada riwayat darah tinggi gak? Nggak ada. Nggak ada ya. Coba kita tensi ya, Bu ya. Tekanan darahnya normal ya, Bu ya, 110/80. Selamat siang, Dek. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya atau memberikan konseling tentang keputihan terkait dengan keluhan yang Ade alami kemarin ya. Ade bisa sambil lihat nih, ini namanya leaflet ya. Apa itu keputihan? Keputihan merupakan gejala penyakit yang ditandai oleh keluarnya cairan dari organ reproduksi dan bukan berupa darah. Nah, jenis-jenis keputihannya ini ada keputihan yang namanya fisiologis atau yang normal, dan ada juga keputihan yang patologis atau yang tidak normal ya. Kalau yang normal nih, tanda-tandanya seperti tidak berbau, tidak gatal, terus jumlah yang keluarnya juga sedikit, berwarna bening biasanya atau warna putih susu ya. Kalau misalkan keputihan yang patologis atau yang tidak normal, dia itu biasanya menyebabkan gatal, terus warnanya itu bisa kekuningan sampai kehijauan ya. Terus ada baunya itu seperti bau busuk atau seperti bau amis seperti itu. Selanjutnya di sini ada penyebab keputihan. Nah, yang pertama itu bisa disebabkan oleh infeksi kuman atau bakteri. Lalu bisa juga dari jamur, lalu ada aktivitas yang padat. Lalu selanjutnya ada stres atau adanya banyak pikiran ya, itu bisa menyebabkan adanya keputihan. Lalu ada gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minuman keras, sering begadang, itu bisa menyebabkan keputihan ya. Selanjutnya nih ada dampak dari keputihan. Apa saja dampaknya? Yang pertama ada rasa tidak nyaman di daerah kemaluan. Pastinya kalau misalkan kita keputihan, pasti ada yang merasa tidak nyaman ya. Lalu ada rasa gatal-gatal di daerah kemaluan, adanya juga bau busuk, lalu vagina serasa terbakar atau kayak panas seperti itu ya. Lalu keputihan yang kronik atau yang sudah lama dapat menimbulkan kemandulan. Lalu ada juga kurang atau tidak percaya diri ya. Selanjutnya di sini ada pencegahan keputihan nih. Yang pertama, menghindari faktor penyebab keputihan dengan menjaga kebersihan dan kelembaban organ genitalia. Selanjutnya ada mencuci alat genitalia setelah buang air kecil. Nah, caranya itu dari arah depan ke arah belakang ceboknya ya. Terus bisa dikeringkan menggunakan tisu, kalau enggak menggunakan handuk ya. Tapi tidak berganti-ganti orang. Maksudnya kalau punya ade handuknya berarti dipakainya harus sama ade aja seperti itu.
Lalu ada deteksi dini keputihan, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pap smear ya. Lalu bisa juga dengan cara menggunakan celana dalamnya yang tidak ketat, lalu dari bahan katun ya, agar bisa menyerap keringat. Lalu di sini ada penata laksanaan keputihan yang biasanya keputihannya udah banyak, lalu menimbulkan rasa gatal atau berbau busuk seperti itu ya. Biasanya kita langsung ke dokter di terapi, biasanya nanti diberikan kasih obat atau kasih apa sesuai anjuran dokternya, seperti itu ya. Di sini juga ada, saya udah menyiapkan nih video TikTok nih, biar nggak suntuk ya kalau ngedengerin ini. Kita lihat TikTok sebagai iklan. Boleh dilihat ya. Cuma durasinya sebentar sih. Ya, seperti itu ya. Kira-kira sudah mengerti? Bisa. Kalau misalkan sudah mengerti atau kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh WA saya boleh ya. Untuk hari ini segitu saja ya. Besok saya akan insya Allah berkunjung kembali untuk melihat apakah masih keputihannya masih banyak atau tidak, seperti itu ya. Terima kasih ya Dek, maaf ya sudah mengganggu ya. Selamat sore Dek. Gimana Dek, ketemu saya bosan nggak nih? Enggak dong. Enggak ya, setiap hari ketemu aja, takutnya bosen. Gimana Dek, masih keputihannya masih banyak nggak? Enggak sih, udah lumayan sembuh. Oh, udah lumayan sembuh ya. Karena mungkin kemarin keputihannya itu karena aktivitas adiknya juga terlalu padat ya di sekolah, makanya keputihannya banyak tuh. Kalau misalkan udah sembuh keputihannya, terus tidak ada keluhan lain, berarti sudah mengerti ya, sudah paham sama semuanya ya, dengan cara-cara apa pencegahannya, lalu dari jenis-jenis keputihannya sudah mengerti ya, sudah paham ya yang saya jelasin kemarin ya. Ya, sudah. Iya, kalau sudah berarti saya minta dijelasin balik ya. Coba bisa apa enggak? Boleh sambil dibaca, boleh deh. Silakan sambil dimakan, Bu. Oh iya, kuenya banyak banget nih, saya jadi malu. Boleh sambil dibaca, boleh. Jelasinnya ya. Apa sih itu keputihan? Keputihan merupakan gejala penyakit yang ditandai oleh keluarnya cairan dari organ reproduksi dan bukan berupa darah. Kemudian ada beberapa jenis keputihan. Yang pertama yaitu keputihan fisiologis atau normal, lalu keputihan yang patologis atau tidak normal. Keputihan yang normal Tidak gatal. ya, tidak gatal, jumlahnya sedikit, berwarna bening atau putih susu. Iya. Kemudian Tidak tidak normal. normal yaitu Berbau. gatal, berbau busuk, dan juga warnanya kekuningan atau bisa sampai hijau. Iya, betul. Lalu penyebab keputihan yaitu bisa dari aktivitas yang padat, Iya. stres atau banyak pikiran, lalu gaya hidup yang kurang sehat seperti Iya. merokok atau meminum minuman yang keras. Iya, betul. Selanjutnya. Lalu dampak dari keputihan yaitu rasa tidak nyaman di daerah kemaluan, berbau busuk, gatal-gatal di daerah kemaluan, vulva yang terasa terbakar, keputihan yang kronik dapat menimbulkan kemandulan, lalu Iya. kurang atau tidak percaya diri. Pencegahan keputihan yaitu menghindari faktor penyebab keputihan dengan menjaga kebersihan dan kelembapan organ genitalia. Iya. Mencuci alat genitalia setelah buang air kecil dari mulai arah depan sampai belakang. Iya. Deteksi dini keputihan yaitu melakukan pemeriksaan pap smear secara berkala. Iya. Lalu penata laksanaannya, Iya. kalau misalkan banyak nggak sembuh-sembuh, boleh